Baik, di pertemuan 4 ini kita akan membahas pengukuran tampang profil untuk mata kuliah survei rekayasa. Yang akan kita bahas ada pengukuran dan penggambaran tampang pada peta, pengukuran tampang memanjang pada jalur, pengukuran tampang melintang pada jalur, hitungan dan penggambaran tampang secara manual, dan hitungan dan penggambaran tampang secara digital. Pengukuran dan penggambaran tampang pada peta pada pekerjaan-pekerjaan rekayasa seperti perencanaan jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, lapangan udara, dan lain-lain sangat dibutuhkan bentuk profil atau tampang pada arah tertentu untuk perencanaan kemiringan sumbu proyek maupun hitungan volume galian atau timbunan tanah dan lain-lain. Pengukuran profil umumnya dibedakan atas profil memanjang searah dengan sumbu proyek dan profil melintang dengan arah memotong tegak lurus sumbu proyek pada interval jarak tertentu. Dan profil memanjang diukur dengan sifat datar memanjang, sedangkan profil melintang dibuat untuk menentukan tinggi titik-titik detail dengan pertolongan tinggi garis bidik. Tinggi garis bidik di titik A adalah tinggi titik tersebut terhadap bidang nivo ditambah dengan pembacaan benang tengah pada rambu ukur yang didirikan pada titik detail tersebut. Tinggi titik-titik detail lainnya adalah tinggi garis bidik pada titik A dikurangi dengan pembacaan rambu pada titik-titik yang bersangkutan. Berikut gambar dari pengukuran tinggi titik detail dengan pertolongan garis bidik. Ada tinggi A, tinggi B, kemudian ada tinggi titik 1. Tinggi garis bidik pada titik A sama dengan HA atau tinggi A ya, ditambah tinggi berdiri alat A, titik A, dan tinggi titik B, HB gitu ya, sama dengan HA besar ini tambah HA, kemudian dikurangi HB, dan tinggi titik I, HI, sama dengan HA, di sini tambah HA dikurangi HI, ada selisihnya di sini. Bila HA kecil ini tinggi alat ukur di titik A. Dan dengan diketahui ketinggian titik awal terhadap bidang referensi tertentu, maka ketinggian titik-titik yang lain dapat dicari. Jarak titik-titik detail pada profil memanjang biasanya diukur langsung gitu ya, dengan pita ukur dan titik-titiknya atau stasiun yang telah diberi identitas berupa patok kayu beserta nomor-nomornya. Dan pengukuran tampang memanjang pada jalur, misal titik A ke B akan diukur profil memanjang untuk setiap interval 10 meter, yaitu titiknya ada 1, 2, 3, seterusnya hingga nanti ke B. Dan pada setiap titik tersebut akan diukur pula profil melintangnya seperti pada gambar selanjutnya gitu ya. Apabila permukaan tanah tidak begitu besar beda tingginya gitu ya, maka alat pertama kali berdiri bisa berada di antara titik 3 dan 4. Sebagai rambu awal belakang di A, bacaannya di A, dan rambu muka di titik 6. Seperti ini titik 6. Sedangkan titik 1, 2, 3, 4, 5 diukur sebagai detail dalam slug pertama. Berdiri alat pertama di titik ini antara 3 dan 4, kemudian bacaan belakangnya di A, bacaan mukanya di 6. Kemudian titik 1, 2, 3, 4, 5 itu diukur sebagai titik detail dalam slug pertama. Pada slug kedua, rambu titik 6 sebagai rambu belakang dan rambu muka di titik 12
dan ada titik 7, 8, 9, 10, 11 sebagai detailnya. Namun bila beda tingginya besar, mungkin satu slug malah hanya antara dua nomor titik yang berurutan. Rambu dibaca secara lengkap, artinya dibaca ketiga benangnya, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah, dan dicatat dalam formulir ukur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Contoh, misal titik A ini sama dengan 100 meter, delta H A dan 1 sama dengan benang tengah atas, benang tengah A dikurangi benang tengah 1. Dan ini jadi H1 sama dengan 100 ditambah delta H A 1. Dan delta HA2 sama dengan benang tengah A kurang benang tengah 2, sehingga H2 sama dengan 100 ditambah delta HA2. Delta HA3 itu pun juga sama dengan BT benang tengah A kurang benang tengah 3, H3 tinggi 3 sama dengan 100 ditambah delta H3 dan seterusnya sampai delta HA6 sama dengan benang tengah A kurang benang tengah 6 dan H6 sama dengan 100 ditambah delta HA6. Pengukuran tambang memanjang pada jalur berikutnya adalah setelah data pengukuran diolah, dihitung, dan ketinggian semua titik stasiun telah diketahui di atas bidang referensi serta jarak-jaraknya, maka profil memanjang dapat digambarkan. Bidang referensi terdekat yang dijadikan dasar penggambaran semua titik ditentukan terlebih dahulu, kemudian digambar di atas kertas milimeter, dan posisi mendatar atau sumbu X untuk jarak horizontal antara titik dengan skala yang ditentukan, misal 1:1000, dan ke arah tegak sumbu Y untuk ketinggian titik-titik tersebut dihubungkan secara berurutan sehingga membentuk garis profil memanjang. Di bawah garis referensi biasanya dibuat kolom-kolom tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perhitungan selanjutnya, seperti pada gambar berikut. Untuk gambar profil memanjang, dalam gambar ini profil kemudian ditentukan ketinggian dan kemiringan sumbu objek sehingga dapat dihitung selisih tinggi antara permukaan tanah asli dan sumbu proyek di setiap titik stasiun yang merupakan dalamnya penggalian atau tinggi penimbunan di titik-titik tersebut. Pengukuran tambang melintang pada jalur. Arah profil melintang di setiap stasiun umumnya diambil tegak lurus terhadap sumbu proyek. Sebagai dasar ketinggian di setiap profil adalah titik-titik stasiun yang telah diukur dari profil memanjang. Lebar profil tergantung dari kebutuhan dan tujuan proyek, misal 15 meter arah kanan kiri dari sumbu proyek, dan pengukuran detailnya dilakukan seperti pada pengukuran profil memanjang dan sebagai detail titik-titik yang dapat mewakili topografi setempat. Pada daerah yang relatif datar, suatu profil melintang memungkinkan dengan satu kali kedudukan alat. Namun pada daerah yang mempunyai topografi curam atau bergelombang, tidak cukup dengan sekali berdiri alat, mungkin 2 kali atau lebih. Dengan prinsip hitungan dan penggambarannya pada prinsipnya sama dengan pengukuran profil memanjang, hanya skala jarak dan tinggi di sini biasanya diambil sama. Contoh pengukuran profil melintang, ini jika dia terlalu terjal, terlalu curam gitu ya, dia akan berdiri beberapa slug, misalkan di A1, A2, dan A3 untuk melintangnya. Dan ini yang bawah ini adalah gambarannya untuk titik, jarak, tinggi, elevasi, dan seterusnya. Kemudian berikut adalah formulir sifat datar melintang. Pada bacaan rambu seperti biasa, benang atas, tengah, bawah, beda tinggi, jarak, dan tinggi akhir. Nah, di sini ada sketsanya melintang, misalkan di samping kanan kiri
jalan. Nah, ini STA ya, stasiun ya. 0 plus 00 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan ada jalan. Kemudian sifat datar memanjang misalkan ke arah depan gitu ya. Arah ke depan 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai 11. Ke arah depan memanjang tergantung dari berapa slug nantinya gitu ya.